Langit malam terbentang luas, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip redup. Jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di Jawa Tengah terasa lengang. Hanya sesekali mobil lain melintas dengan kecepatan tinggi. Di dalam sebuah mobil keluarga berwarna hitam, Andi menggenggam kemudi dengan erat, tatapannya fokus ke jalan di depan. Rina, istrinya, duduk di sampingnya sambil menatap layar ponsel. Ia baru saja membaca berita tentang tingginya angka kecelakaan di jalur mudik tahun ini. Artikel itu membuatnya sedikit resah, tapi ia memilih untuk diam. Ia tahu Andi sudah cukup lelah setelah seharian bekerja sebelum berangkat. Di kursi belakang, Dito, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, tertidur pulas dengan boneka beruang coklat kesayangannya. Nafasnya terdengar pelan dan teratur. Sesekali tubuh kecilnya bergerak gelisah, seolah sedang bermimpi. "Mas, kamu yakin kita nggak mau istirahat dulu?" tanya Rina sambil melirik jam di ponselnya. "Udah hampir jam 11 malam, kayaknya kita bisa berhenti sebentar di rest area." Andi menghela napas lalu melirik Rina sekilas. "Aku masih kuat kok. Lagi pula, kalau berhenti terlalu lama, besok kita bisa terjebak macet di jalur Pantura." Rina mengangguk pelan. Ia tahu suaminya tipe yang suka langsung sampai tujuan tanpa banyak berhenti. Tapi ada sesuatu di udara malam ini yang membuatnya tidak nyaman. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah beberapa jam berkendara, mereka akhirnya meninggalkan jalan tol dan memasuki jalur alternatif yang lebih sepi. Jalanan ini memang lebih cepat, tetapi terkenal angker. Banyak cerita beredar tentang pengendara yang diganggu oleh makhluk halus di sepanjang jalur ini, terutama di daerah hutan kecil yang akan mereka lewati. Andi mencoba mengusir pikirannya sendiri. Ia tidak percaya hal-hal semacam itu. Yang penting baginya adalah memastikan mobil tetap berjalan stabil dan mereka tiba dengan selamat di kampung halaman. Namun, tak lama setelah mereka memasuki jalur sepi itu, Dito mulai gelisah dalam tidurnya. Bocah itu mengerang pelan, lalu tiba-tiba berkata dalam keadaan setengah sadar, "Ayah, di luar ada orang." Andi dan Rina saling berpandangan. "Di luar? Maksudnya apa, Nak?" tanya Rina sambil membelai rambut Dito dengan lembut. Dito tidak menjawab. Ia hanya menggeliat sedikit lalu kembali terlelap. Rina menelan ludah. Ia menoleh ke jendela mobil, menatap hamparan gelap di luar. Jalanan sepi, hanya pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan yang bergoyang diterpa angin malam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain mereka bertiga di dalam mobil. Namun, perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Mas, coba pelanin dikit ya," bisik Rina tanpa sadar. "Ada apa, Rin?" "Nggak tahu. Aku cuman ngerasa aneh aja," jawabnya sambil merapatkan jaket yang dikenakannya. Andi menghela napas, tapi tetap menurunkan kecepatan sedikit. Ia tidak ingin berdebat, terlebih karena Rina memang sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara deru mesin mobil dan sesekali suara jangkrik dari luar yang terdengar. Lalu, tiba-tiba, di tikungan berikutnya, Andi melihat sosok seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang wanita. Rina langsung menggenggam lengan Andi dengan kuat. "Mas, kamu lihat itu?" Andi mengangguk pelan, matanya tetap fokus ke depan. Wanita itu mengenakan gaun lusuh, rambutnya panjang tergerai, wajahnya menunduk ke tanah. Ia berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Andi melambatkan mobilnya. "Mas, jangan berhenti," bisik Rina ketakutan. Andi menelan ludah. Sesaat ia ragu, namun sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap menekan rem. Dan di saat itulah perjalanan mudik mereka berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Mobil perlahan berhenti beberapa meter dari tempat wanita itu berdiri. Andi menelan ludah, merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan.
Lampu mobil menerangi sosok itu dengan samar, memperlihatkan pakaian lusuh yang tampak basah dan kotor. Rina mencengkram lengan Andi lebih erat. "Mas, tolong jangan buka kaca. Kita jalan saja ya," bisiknya penuh ketakutan. Namun, sebelum Andi sempat memutuskan, wanita itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya kosong, bibirnya pucat, tapi ia tersenyum tipis. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Tolong, bisa saya menumpang?" Andi terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat dadanya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan. Wanita itu tampak tidak berbahaya, tetapi perasaan aneh terus menghantui benaknya. "Mas, kumohon, kita pergi saja," desis Rina lagi. Suaranya bergetar, tapi Andi tetap bergeming. Akhirnya, dengan berat hati, ia menurunkan kaca jendela sedikit. "Mbak, mau kemana?" tanyanya pelan. Wanita itu tersenyum samar. "Ke kampung, saya juga mudik." Andi menoleh ke Rina, berharap ada sedikit persetujuan di wajah istrinya. Tapi Rina justru menatapnya tajam, mengisyaratkan ketidaksetujuan. Namun, sebelum Andi sempat menjawab, suara kecil dari kursi belakang mengejutkan mereka. "Bunda, kok ajak kakak itu masuk mobil?" Jantung Rina hampir berhenti berdetak. Ia menoleh ke Dito, yang kini duduk dengan mata setengah terbuka, masih dalam keadaan mengantuk. "Kakak siapa, nak?" tanya Rina dengan suara gemetar. Dito mengusap matanya. "Itu yang udah di dalam mobil." Andi dan Rina tersentak. Dengan cepat, Andi menoleh ke kaca spion tengah dan jantungnya mencelos. Wanita itu sudah duduk di kursi belakang, tepat di samping Dito. Darah Andi terasa membeku di nadinya. Ia tidak ingat kapan wanita itu masuk. Ia tidak mendengar suara pintu terbuka, tidak merasakan pergerakan apapun. Rina hampir menjerit, tapi tangannya menutup mulutnya sendiri. Dadanya naik turun dengan cepat, dan wajahnya mulai memucat. Wanita itu menoleh ke arah Andi dengan senyum yang lebih lebar. "Ayo mas, kita jalan. Sudah malam, kita harus cepat sampai." Andi langsung menekan pedal gas. Tidak tahu harus berbuat apa selain menurut. Suasana di dalam mobil tiba-tiba terasa dingin. Dito kembali terlelap, seolah tidak menyadari apa yang terjadi. Sementara itu, di spion tengah, Andi bisa melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Wanita itu mulai berubah. Gaunnya semakin lusuh, kulitnya terlihat lebih pucat, dan rambutnya yang panjang mulai menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya, hitam legam, kosong, dan memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka telah mengambil penumpang yang bukan manusia. Mobil terus melaju di jalan yang semakin gelap. Hanya lampu depan yang menerangi aspal kasar di depan mereka. Sementara di kiri dan kanan, pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengawasi. Andi menggenggam setir dengan erat, napasnya tidak beraturan. Di kaca spion tengah, wanita yang mereka tumpangkan duduk diam di kursi belakang. Wajahnya menghadap lurus ke depan. Matanya gelap, hampir seperti lubang hitam tanpa kehidupan. Di samping Andi, Rina terus menunduk, menggigit bibirnya, berusaha meredam getaran tubuhnya. Ia bahkan tak berani menoleh ke belakang. Sesekali matanya melirik Dito, yang masih terlelap dengan nafas tenang, seolah tak merasakan ketegangan yang menyelimuti mobil. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari belakang. Suara napas, berat dan terputus-putus. Rina menggigil. Ia tahu itu bukan suara Dito. Andi berusaha menelan ludah. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin wanita itu hanya orang biasa yang butuh tumpangan. Ya, mungkin saja. Tapi mengapa ia tidak ingat kapan wanita itu masuk ke mobil? Dan kenapa suhu di dalam mobil terasa semakin dingin? Tangannya meraih tombol AC dan mengecilkan suhunya. Tapi anehnya,
Dingin itu tetap merayapi kulit mereka. Wanita itu masih diam. Namun, dari spion, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Rambut wanita itu perlahan mulai bergerak, meskipun tidak ada angin. Lalu, bibirnya sedikit terbuka. Pelan, seakan hendak mengatakan sesuatu. Andi menegang, Rina pun bisa merasakannya. Ia menutup matanya erat-erat, berharap semuanya hanya ilusi. Kemudian, wanita itu berbicara. Suara itu lirih, tetapi menggema di dalam kepala mereka. "Mas, sudah berapa lama kita di jalan?" Andi merasakan tenggorokannya kering. Ia melirik jam di dashboard. 00.03. Hanya beberapa menit berlalu sejak mereka mengambil tumpangan wanita itu. Tapi kenapa rasanya sudah berjam-jam? "Bah, baru sebentar, Mbak," jawab Andi dengan suara kaku. Wanita itu kembali terdiam. Tapi dari kaca spion, Andi melihat bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Jalan di depan mereka, yang tadinya lurus, tiba-tiba tampak sama. Tikungan yang baru saja mereka lewati muncul lagi di depan. Andi mengerutkan kening. "Perasaan aku sudah belok di sini tadi." Mobil terus melaju, dan lagi-lagi tikungan yang sama muncul di depan mereka. Rina juga menyadarinya. Ia menatap jalan di luar, lalu berbisik, "Mas, ini jalan yang sama kan?" Jantung Andi berdegup kencang. "Enggak mungkin. Mungkin kita salah lihat." Namun, saat mobil melaju lagi, tikungan itu muncul untuk ketiga kalinya. Andi merasakan tengkuknya meremang. Ini bukan hal yang biasa. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Saat itulah, Dito tiba-tiba terbangun. "Ayah!" Suaranya serak, masih dalam keadaan setengah tidur. Andi dan Rina langsung menoleh ke belakang. Tapi mereka langsung membeku. Dito tidak menatap mereka. Ia menatap ke sampingnya, tepat ke arah wanita itu. Dan dengan suara pelan, Dito berbisik, "Kakak jangan menatap aku kayak gitu." Dito takut. Darah Rina seakan berhenti mengalir. Dengan sisa keberaniannya, ia menoleh perlahan ke kaca spion dan hampir menjerit. Wanita itu kini menatap Dito dengan ekspresi aneh. Matanya membelalak, penuh rasa lapar. Bibirnya menyeringai lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Tubuh Rina bergetar hebat. Ia menggenggam lengan Andi, suaranya tercekat. "Mas, hentikan mobil ini sekarang juga." Namun, sebelum Andi bisa merespons, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara tawa. Hehehehehehehe. Tawa itu dingin, tanpa emosi, menggema di dalam mobil. Dan kemudian, lampu mobil tiba-tiba berkedip-kedip. Dito menjerit. Mobil bergetar hebat. Andi kehilangan kendali. Setirnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik mobil ke sisi jalan. Rina menutup telinganya, menggigil ketakutan. "Mas, hentikan mobilnya." Andi dengan panik menginjak rem sekuat tenaga. Mobil tergelincir, ban berdecit, dan akhirnya berhenti di pinggir jalan berkerikil. Semuanya menjadi sunyi. Andi terengah-engah. Ia mencoba menoleh ke belakang dengan tangan gemetar. Dan yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Wanita itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah kursi kosong, dengan jejak air yang mengotori jok belakang. Rina masih menangis terisak. Andi berusaha menenangkan napasnya, lalu melihat keluar. Jalanan tetap sepi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Dito masih ketakutan, berbisik pelan, "Ayah, kakaknya tadi kemana?" Andi tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu. Ia tidak mau tahu. Satu hal yang ia yakini saat ini. Mereka harus segera keluar dari jalan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mobil masih terhenti di pinggir jalan, terengah-engah seolah ikut merasakan ketakutan yang menyelimuti penghuninya. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan, bercampur dengan desir angin yang menerpa dedaunan.
Di dalam mobil, Rina masih menangis terisak. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Sementara itu, Dito meringkuk ketakutan di kursinya, menggenggam erat boneka beruang coklatnya. Andi menelan ludah. Tangannya masih mencengkram setir dengan erat. Dadanya naik turun, berusaha mengatur napasnya yang tidak beraturan. Apa yang baru saja terjadi? Wanita itu, dia tiba-tiba menghilang. Bukan turun, bukan keluar dari mobil. Hilang, begitu saja. Andi berusaha berpikir logis, tapi tidak ada penjelasan rasional untuk semua ini. Rina mengangkat wajahnya, matanya merah, dan dipenuhi ketakutan. "Mas, kita harus pergi dari sini. Sekarang juga." Suaranya nyaris tidak terdengar, bergetar hebat. Andi mengangguk. Ia tidak ingin berada di tempat ini lebih lama lagi. Dengan cepat, ia menyalakan mesin mobil dan kembali menekan pedal gas. Roda berputar dan mobil kembali melaju, meninggalkan tempat berhenti tadi. Namun, begitu mobil bergerak, perasaan tidak nyaman itu kembali menyelimuti mereka. Jalanan di depan begitu sepi, terlalu sepi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Padahal tadi mereka masih bertemu dengan beberapa mobil lain. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka kembali menemui tikungan yang sama. Tikungan yang sudah mereka lalui sebelumnya. Andi mengerutkan kening, tetapi tetap menginjak gas. Mungkin cuma mirip, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, setelah beberapa menit, tikungan itu kembali muncul. Tikungan yang sama. Pohon besar di pinggir jalan, rantingnya yang patah. Batu besar di sisi kanan. Andi merasakan jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ini tidak mungkin. Kita muter di jalan yang sama, Mas. Suara Rina bergetar. Andi mengepalkan tangannya. Ia tahu itu. Tapi bagaimana bisa? Ia yakin sudah berjalan lurus. Tidak mungkin berputar kembali ke tempat yang sama. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi GPS. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan sinyal hilang. "Apa-apaan ini?" Andi bergumam. Suaranya penuh kebingungan. Tapi itu belum seberapa. Dari kursi belakang, Dito tiba-tiba berbisik. Suaranya lirih. "Ayah, kenapa di luar ada banyak orang?" Andi dan Rina langsung menoleh ke jendela. Dan seketika, darah mereka membeku. Di sisi jalan, di antara pepohonan gelap, terlihat bayangan-bayangan hitam berdiri diam. Banyak, puluhan. Sosok-sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya berdiri di sana, menghadap mobil mereka, dengan mata hitam pekat tanpa ekspresi. Andi menginjak pedal gas lebih dalam. Ia tidak peduli lagi. Yang penting, mereka harus keluar dari tempat ini. Mobil melaju kencang, melewati tikungan lagi dan lagi. Namun, tikungan itu terus muncul, seolah menjebak mereka dalam lingkaran tanpa akhir. Rina mulai menangis lagi, menggenggam tangannya erat-erat. "Mas, kita nggak bisa keluar dari sini. Kita terjebak." Andi menggeleng cepat. Tidak, ia tidak mau percaya. Ini pasti hanya ilusi. Namun, saat mereka melewati tikungan untuk kesekian kalinya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di tengah jalan, berdiri seseorang. Wanita itu, wanita yang tadi mereka tumpangkan. Dia berdiri di sana, diam, tersenyum. Matanya kosong. Gaunnya yang lusuh kini terlihat lebih kotor, bahkan basah, seperti habis jatuh ke dalam lumpur. Dan kali ini, senyumnya lebih lebar. "Mas, sudah sampai," katanya dengan suara yang menyeramkan. Andi mengerang ketakutan dan membanting setir ke kiri untuk menghindarinya. Ban mobil berdecit keras, hampir kehilangan kendali, sebelum akhirnya mobil berhenti dengan kasar di pinggir jalan. Napas Andi memburu. Rina menjerit. Saat mereka kembali menatap ke depan, wanita itu sudah berada tepat di depan kaca mobil. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari kaca depan, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Rina tidak bisa menahan teriakannya.
"Mas, kita harus keluar dari sini." Andi langsung menginjak pedal gas. Dengan sekuat tenaga, mobil melaju kencang, menerobos bayangan wanita itu. Dan anehnya, tubuhnya seolah menembus mobil mereka. Tidak ada benturan, tidak ada suara. Wanita itu menghilang begitu saja. Andi terus melaju. Ia tidak peduli kemana arah yang dituju. Yang penting mereka harus bergerak menjauh dari tempat terkutuk ini. Namun, jalan tetap terasa, tidak berujung. Rina mulai berdoa. Suaranya bergetar. "Ya Allah, tolong kami. Tolong kami keluar dari sini." Andi berusaha tetap fokus, tetapi kepalanya terasa semakin berat. Jalan di depannya mulai terlihat samar, seolah ia berada dalam kabut tebal. Kemudian, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di kaca spion. Dari kursi belakang, wanita itu kembali duduk di samping Dito. Kali ini, ia tertawa. Pelan, menyeramkan. "Hehehe, kalian tidak akan pernah sampai..." Suara tawa itu menggema di dalam mobil, menciptakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Andi langsung menginjak rem mendadak, membuat mobil berhenti dengan kasar di tengah jalan. Dito menangis ketakutan, tubuh kecilnya bergetar hebat. Rina memeluk anaknya erat-erat, matanya dipenuhi air mata. Namun, Andi tidak bisa berpaling dari kaca spion. Wanita itu masih ada di sana. Ia duduk diam di samping Dito, seolah sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya, tetapi senyumnya tetap terlihat jelas. Senyum yang bukan milik manusia. Matanya menatap lurus ke arah Andi melalui spion, seolah menantangnya untuk melakukan sesuatu. Andi tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya erat-erat. Sampai akhirnya wanita itu berbicara lagi. "Mas, kenapa berhenti?" Suara itu bukan hanya terdengar di telinga Andi, tetapi juga di dalam kepalanya. Gema suara itu menusuk ke dalam pikirannya, membuat kepalanya terasa berat. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terasa terkunci. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari kursi belakang. "Tolong!" Andi mengerutkan kening. Suara itu tidak berasal dari wanita itu. Rina juga mendengar suara itu. Ia menoleh perlahan ke belakang, tetapi yang ia lihat hanya wanita itu yang masih duduk diam. Namun, suara itu terdengar lagi. "Tolong, aku..." Rina mencengkeram lengan Andi erat-erat. "Mas, ada suara lain, bukan suara dia." Bisiknya ketakutan. Andi mencoba berpikir jernih. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan ponselnya dan membuka kamera, berharap bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, saat kamera diarahkan ke kaca spion, ada seseorang di sana, bukan hanya wanita itu. Di belakang wanita itu, samar-samar terlihat sosok lain, seorang pria muda, wajahnya penuh luka, dengan darah mengalir dari dahinya. Matanya kosong, tubuhnya tampak hancur, seperti habis mengalami kecelakaan. Andi langsung menjatuhkan ponselnya. Rina menjerit saat melihat sosok itu perlahan mendekat ke arah mereka. Dito, yang sejak tadi ketakutan, tiba-tiba berbisik, "Ayah, itu Om yang tadi di jalan." Andi terperanjat. "Om siapa, Nak?" Dito menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Om yang tiduran di jalan, yang ayah dan bunda nggak lihat." Darah Andi berdesir. Ia ingat jelas, sebelum mereka bertemu wanita itu, Dito memang sempat menunjuk sesuatu di jalan, tapi mereka tidak melihat apapun. Apakah ini berarti mereka sudah melihat arwah sejak awal? Sebelum Andi sempat berpikir lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih memohon. "Tolong aku. Tolong." Suara itu berasal dari sosok pria yang kini semakin mendekat. Lalu tiba-tiba wanita itu menoleh ke belakang, ke arah pria tersebut, dan meneriakkan sesuatu dengan suara menggelegar.
kau tidak boleh membawa mereka." Sekejap, semuanya menjadi kacau. Angin berhembus kencang di dalam mobil, membuat benda-benda kecil berterbangan. Lampu mobil berkedip-kedip. Dito menangis semakin kencang, sementara Rina berusaha melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Andi tidak tahu harus melakukan apa. Ia hanya bisa melihat bagaimana wanita itu dan sosok pria itu saling menatap, seolah sedang bertarung dalam keheningan. Namun, dari ekspresi pria itu ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak marah, ia sedih, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang belum sempat ia sampaikan sebelum kematiannya. Lalu, dalam sekejap, ponsel Andi yang tadi terjatuh tiba-tiba bergetar sendiri. Layar menyala, dan tanpa Andi menyentuh apapun, suara dari ponsel itu mulai terdengar. "Halo? Halo? Ini laporan kecelakaan di jalan lintas malam ini. Ditemukan satu korban jiwa yang belum diketahui identitasnya. Kecelakaan tunggal, mobil menabrak pohon besar." Andi merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Korban diperkirakan tewas seketika. Pria berusia sekitar 25 tahun. Andi menoleh ke belakang lagi. Sosok pria itu masih ada di sana, tetapi kini wajahnya terlihat lebih jelas. Luka-luka di wajahnya, darah yang mengalir dari dahinya. Semua cocok dengan deskripsi dalam laporan itu. Pria itu adalah korban kecelakaan, dan ia mungkin sedang mencari bantuan. Andi menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia bisa merasakan satu hal. Pria ini bukan ancaman. Justru, wanita itulah yang terasa semakin mengerikan. Seolah menyadari sesuatu, wanita itu berbalik ke arah Andi. Matanya yang kosong kini berubah tajam. "Mas, kita harus lanjutkan perjalanan." Andi tidak menjawab. Ia menatap ke arah sosok pria itu sekali lagi, yang kini mulai mengangkat tangannya, seolah meminta Andi untuk tidak pergi. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sosok pria itu membuka mulutnya, dan dengan suara parau, ia berbisik satu kata, "Berhenti." Andi langsung menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berdecit, berhenti mendadak di tengah jalan. Dan tepat di depan mereka, ada jurang. Andi terperanjat. Jika ia tadi tetap menginjak gas dan mengikuti wanita itu, mereka semua mungkin sudah jatuh ke dalam jurang itu. Rina menutup mulutnya, menangis tersedu-sedu. Dito juga menangis di pelukannya, sementara Andi masih gemetar, menyadari betapa dekatnya mereka dengan maut. Saat ia menoleh ke kaca spion lagi, sosok pria itu tersenyum tipis, dan perlahan-lahan ia menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Sementara itu, wanita yang tadi menumpang bersama mereka tidak ada lagi di dalam mobil. Yang tertinggal hanyalah kursi belakang yang basah dan bau tanah yang menyengat. Andi masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Mereka baru saja diselamatkan, dan arwah yang mereka anggap menyeramkan mungkin sebenarnya hanya ingin memperingatkan mereka. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih belum keluar dari jalan terkutuk ini. Andi masih terengah-engah. Tangannya menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di depan mobil mereka, jurang menganga lebar, siap menelan siapa saja yang tidak berhati-hati. Rina masih terisak, memeluk Dito erat-erat, seolah takut anaknya akan menghilang begitu saja. Dito sendiri tampak syok, matanya membelalak tanpa suara. Kesunyian yang mengerikan melingkupi mereka. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar samar. Semuanya terasa tidak nyata. Baru beberapa menit yang lalu, mereka hampir mati. Dan kalau bukan karena arwah pria yang memperingatkan mereka, mungkin sekarang mereka sudah menjadi berita di televisi, hanya dikenal sebagai keluarga malang yang kecelakaan saat mudik. Andi menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam ponsel yang masih terbuka. Laporan berita tadi masih ada di layar.
Kecelakaan di jalan lintas malam ini. Satu korban jiwa. Pria berusia sekitar 25 tahun. Andi kembali teringat sosok itu. Wajah penuh luka. Darah yang mengalir dari dahinya. Itu dia. Dia adalah pria yang meninggal di jalan ini. Dan dia sudah menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Mereka masih berada di jalan yang sama. Jalan yang entah bagaimana selalu membawa mereka kembali ke tempat semula. Mereka sudah melewati tikungan yang sama berkali-kali. Seakan jalan ini adalah lingkaran tanpa ujung. Andi menarik napas panjang. Ia harus tetap tenang, harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Mas, suara Rina bergetar. Andi menoleh. Wajah istrinya masih dipenuhi ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Andi mengangguk. Ia melihat ke arah jurang di depan, lalu perlahan menginjak pedal mundur. Mobil meluncur perlahan ke belakang, menjauh dari tepian maut. Namun, saat mobil sudah cukup jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Jalan di depan mereka berubah. Tikungan yang tadinya ada di belakang mereka menghilang. Sebagai gantinya, hanya ada jalan lurus yang gelap dan panjang. Jalan yang tidak mereka kenali. Andi merasa bulu kuduknya meremang. Ini bukan jalan yang tadi. Rina memegang lengannya. Mas, kita tetap harus jalan. Apapun yang terjadi, kita nggak bisa diam di sini. Andi mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu mulai mengemudikan mobil perlahan. Mobil melaju di atas aspal yang terasa lebih kasar dari sebelumnya. Jalan ini benar-benar asing. Tidak ada rambu, tidak ada penerangan, hanya pepohonan lebat di kedua sisi. Seolah-olah mereka sedang masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Dito mulai gelisah di kursinya. Ayah, kapan kita sampai rumah nenek? Andi dan Rina saling pandang. Bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan itu? Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa sampai ke rumah nenek atau tidak. Andi mencoba tersenyum, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Sebentar lagi, nak. Sebentar lagi. Tapi, dalam hati, ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Mereka terus melaju dalam kesunyian. Jalanan yang panjang terasa semakin gelap, seolah menelan mereka ke dalam kekosongan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Andi. Di kejauhan, terlihat cahaya kecil. Mungkinkah itu rumah penduduk? Atau mungkin pom bensin? Andi merasakan harapan kecil muncul di dalam dirinya. Kita hampir sampai ke pemukiman, katanya pada Rina. Lihat, ada cahaya di depan. Namun, semakin dekat mereka ke arah cahaya itu, semakin jelas bahwa sesuatu tidak beres. Cahaya itu berasal dari sebuah bangunan tua yang terlihat usang, sebuah warung pinggir jalan. Tetapi anehnya, warung itu berdiri di tengah-tengah jalan kosong tanpa kehidupan. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya warung itu dengan lampu neon yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Andi merasakan tengkuknya meremang. Mas, suara Rina bergetar. Aku pernah lihat tempat ini. Andi menoleh ke arah istrinya. Apa maksudmu? Rina menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Ini warung yang ada di berita. Tempat terakhir pria itu sebelum dia kecelakaan. Darah Andi langsung membeku. Ia kembali melihat bangunan tua itu. Dan sekarang, ia juga mulai menyadari sesuatu. Warung itu sudah lama terbengkalai. Jendela-jendelanya pecah. Atapnya hampir roboh. Tulisan di papan namanya sudah pudar. Hampir tidak terbaca. Tapi bagaimana mungkin lampu neonnya masih menyala? Bagaimana mungkin warung itu masih tampak seperti baru dibuka? Sebelum Andi sempat berpikir lebih jauh, sesosok bayangan bergerak di dalam warung itu. Seseorang sedang berdiri di balik kaca jendela yang pecah. Seseorang yang wajahnya hancur. Dengan darah mengalir dari dahinya. Andi langsung menekan pedal gas, melajukan mobilnya menjauh dari warung itu secepat mungkin. Namun, saat mobil mereka melewati warung itu,
sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari dalam warung terdengar suara lirih. "Jangan tinggalkan aku." Dan di kaca jendela yang pecah itu muncul sebuah tulisan yang seakan digores oleh kuku-kuku tajam. "Aku masih di sini." Mobil Andi melaju semakin kencang. Ia tidak peduli lagi jalan apa yang sedang mereka lalui. Ia hanya ingin pergi, jauh dari tempat itu. Rina mulai berdoa dengan suara bergetar, sementara Dito masih menangis ketakutan. Mereka sudah melihat terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun, perjalanan mereka masih belum berakhir dan mereka masih belum menemukan jalan keluar. Apakah mereka akan berhasil kembali? Atau apakah mereka akan selamanya terjebak di jalan ini? Andi terus menekan pedal gas, mencoba secepat mungkin meninggalkan warung tua itu. Kecepatan mobil semakin tinggi, namun rasa takut di dadanya tidak berkurang sedikit pun. Rina terus berdoa dengan suara bergetar, memeluk Dito yang kini sudah tertidur setelah terlalu lelah menangis. Namun, meski matanya tertutup, napas anak itu masih tersengal, seolah tubuhnya masih merasakan teror yang belum berakhir. Di belakang mereka, warung itu perlahan menghilang dari pandangan. Tapi Andi masih bisa melihatnya di kaca spion. Lampu neonnya yang berkedip, bayangan yang berdiri di dalamnya, dan tulisan menyeramkan di kaca jendela. "Aku masih di sini." Andi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak berani berpikir lebih jauh. Yang jelas, mereka harus keluar dari jalan ini secepat mungkin. Namun, semakin lama mereka berkendara, semakin besar perasaan aneh yang muncul dalam hati Andi. Jalan ini terasa salah. Tadi, mereka memang sudah meninggalkan warung, tetapi sekarang jalanan ini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Pepohonan di kedua sisi tampak lebih rimbun dan menutup langit, membuat cahaya bulan hampir tak bisa masuk. Seakan mereka bukan lagi berada di jalan biasa, tapi di dalam terowongan kegelapan. "Mas," suara Rina bergetar. "Ada apa?" Andi bertanya, tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. "Perhatikan baik-baik, kita sudah melewati tempat ini sebelumnya." Andi mengerutkan kening. Ia melihat ke sekeliling, dan hatinya langsung mencelos. Di sisi kiri jalan, berdiri pohon besar dengan bentuk cabang yang unik, menyerupai tangan yang mencakar langit. Pohon yang sama dengan yang mereka lewati tadi. Andi langsung menekan rem. Ban mobil mencicit di atas aspal, menghentikan laju mereka seketika. Tidak mungkin mereka berputar kembali ke tempat yang sama. Ia sudah memacu mobilnya lurus sejauh mungkin. Tapi kenyataannya ada di depan mata. Mereka kembali ke tempat semula. Rina mulai menangis pelan. "Mas, kita masih terjebak." Andi mengepalkan tangannya di atas setir. Ia menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Jika mereka terus berputar di tempat yang sama, itu berarti ada sesuatu yang menahan mereka di sini. Ia menoleh ke kaca spion, memastikan tidak ada sosok lain di belakang mereka. Tidak ada bayangan wanita, tidak ada sosok pria berdarah. Namun, saat ia menatap ke depan lagi, sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok wanita itu, ia berdiri diam, dengan kepala sedikit tertunduk. Rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya tampak lebih kotor daripada sebelumnya, seperti baru saja menyeret dirinya sendiri dari lumpur. Namun, ada satu hal yang berbeda. Wanita itu kini memegang sesuatu di tangannya. Andi mempersempit pandangannya, mencoba melihat lebih jelas. Itu sebuah boneka. Boneka anak kecil berwarna merah, sudah lusuh dan berlumpur. Hati Andi berdegup kencang. Ia pernah melihat boneka itu sebelumnya. Itu adalah boneka yang digenggam oleh Dito saat mereka berangkat dari rumah. Tapi bagaimana mungkin boneka itu sekarang berada di tangan wanita itu? Tubuh Andi membeku, pikirannya berkecamuk. Sementara itu, wanita itu perlahan mengangkat wajahnya.
Matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka, lalu bibirnya bergerak. Dan tanpa suara, ia mengucapkan sesuatu. Andi langsung menyalakan mesin. Ia tidak mau tahu lagi. Mereka harus kabur sekarang juga. Pegang Dito erat-erat, serunya pada Rina. Ia menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang ke depan, menuju ke arah wanita itu. Namun, sebelum mobil mereka menyentuhnya, wanita itu menghilang, lenyap begitu saja, tanpa jejak. Hanya boneka lusuh yang jatuh di tengah jalan. Tapi Andi tidak peduli. Ia terus melajukan mobil tanpa berhenti, mencoba menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Mobil mereka berlari di tengah kegelapan, menyusuri jalan yang terasa semakin panjang. Namun, tak lama kemudian, sesuatu membuat Andi merasakan ketakutan yang lebih besar. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Jalan yang mereka lalui kosong. Tidak ada apa-apa di belakang mereka. Tidak ada pepohonan. Tidak ada aspal. Yang ada hanyalah kegelapan pekat. Seakan jalan yang mereka lalui tadi perlahan menghilang. Rina, suara Andi hampir berbisik. "Kamu lihat itu?" Rina menoleh ke belakang. Dan dalam sekejap ia langsung menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Jalan itu benar-benar menghilang di belakang mereka. Hanya ada kehampaan gelap. Seolah dunia di sekitar mereka perlahan lenyap. Dan itu berarti mereka tidak bisa kembali lagi. Mereka harus terus maju. Tidak ada pilihan lain. Tapi, kemana? Jalan di depan mereka semakin panjang, semakin gelap, tanpa ujung. Andi mulai merasa bahwa mereka sedang melaju di tempat yang bukan dunia manusia lagi. Sampai akhirnya, mereka melihatnya. Sebuah cahaya di kejauhan, awalnya kecil, seperti titik samar di tengah lautan kegelapan. Tapi semakin mereka mendekat, semakin terang cahaya itu. Itu adalah sesuatu yang berbeda dari semua yang mereka lihat sebelumnya. Tidak seperti lampu warung tua itu. Tidak seperti cahaya dari lampu neon yang berkedip menyeramkan. Cahaya ini terasa hangat. "Mas," Rina menggenggam tangan Andi erat. "Ayo kita menuju ke sana." Andi mengangguk. Ia tidak tahu apa yang menunggu mereka di ujung jalan ini, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia terus menekan pedal gas, melajukan mobil mereka menuju cahaya itu. Dan saat mereka semakin dekat, cahaya itu semakin terang. Sampai akhirnya, semuanya menjadi putih, seperti pintu keluar dari mimpi buruk yang tak berujung. Tapi, apakah benar mereka telah menemukan jalan keluar, atau justru mereka melangkah ke dalam sesuatu yang lebih berbahaya? Jawabannya menunggu di bagian terakhir. Cahaya putih menyelimuti segalanya. Untuk sesaat, Andi tidak bisa melihat apa-apa selain kehampaan bercahaya. Rina berpegangan erat pada lengannya, tubuhnya gemetar. Sementara Dito, yang masih setengah tertidur, mulai mengerang gelisah. Lalu, semuanya berubah. Andi merasakan tarikan yang kuat, seolah mobilnya sedang ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara gemuruh menggema di telinganya, seperti badai yang berputar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, hening. Suara angin berhenti. Mobil mereka berhenti melaju. Andi membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih tegang. Cahaya putih itu perlahan menghilang, berganti dengan pemandangan yang lebih nyata. Jalanan beraspal, pohon-pohon di pinggir jalan, lampu jalan yang berkedip-kedip. Semuanya terlihat normal. Andi terengah-engah. Tangannya masih menggenggam setir erat-erat. Ia melirik ke arah Rina yang masih memeluk Dito dengan kuat. Mereka kembali. Jalanan ini bukan lagi jalan misterius yang terus berulang. Ini adalah jalan lintas utama yang biasa mereka lalui saat mudik. "Mas," suara Rina bergetar. "Apa kita sudah keluar?" Andi tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekitar, mencari sesuatu yang terasa janggal. Tapi semuanya tampak seperti seharusnya. Mobil-mobil lain melintas di kejauhan. Cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk mulai terlihat. Mereka benar-benar kembali ke dunia nyata. Andi menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Bagaimana mereka bisa keluar? Apa yang sebenarnya terjadi saat mereka melewati cahaya itu? Tapi, Andi tidak ingin memikirkannya lebih lama. Mereka sudah terlalu lama terjebak dalam mimpi buruk ini. Sekarang yang terpenting adalah sampai di rumah dengan selamat. Tanpa banyak bicara, Andi kembali menyalakan mesin dan melajukan mobilnya. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai di kampung halaman. Rumah orang tua Rina terlihat damai seperti biasanya, berdiri kokoh di antara rumah-rumah lain yang sederhana. Begitu mobil berhenti di halaman, Rina langsung menangis terisak. Ia memeluk Dito erat, seakan tidak ingin melepasnya lagi. Andi menghela napas panjang dan menyandarkan kepalanya ke jok. Ia masih merasa seolah semua yang mereka alami barusan hanyalah mimpi buruk. Tapi tubuhnya yang masih gemetar membuktikan bahwa itu nyata. Mereka keluar dari mobil. Rina segera mengetuk pintu rumah orang tuanya. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka dan wajah ibunya muncul. "Nduk, kenapa baru sampai sekarang? Kami khawatir sekali." Begitu melihat wajah putrinya yang penuh air mata, perempuan tua itu langsung menariknya ke dalam pelukan. "Ada sesuatu di jalan, Bu." Rina berusaha menahan tangisnya. "Sesuatu yang mengerikan?" Sang ibu terdiam, lalu menatap Andi dengan ekspresi cemas. "Kalian melewati jalan mana?" Andi menelan ludah. "Jalan lintas malam." Perempuan tua itu langsung terkejut. "Ya Allah, Nak, jalan itu." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Wajahnya tampak semakin pucat. Rina menatap ibunya dengan bingung. "Kenapa, Bu?" Sang ibu menarik napas berat. "Tadi sore, ada kabar dari warga. Jalan itu memang sering ada kecelakaan. Tapi kali ini berbeda." Andi dan Rina saling berpandangan. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Andi. Sang ibu menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Sore tadi, ada yang menemukan sebuah mobil di dasar jurang di jalan lintas malam itu." Darah Andi langsung membeku. Mobil itu persis seperti mobil kalian. Dada Andi terasa sesak. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. "Tidak mungkin, Bu." Suara Rina bergetar. Kami masih hidup." Sang ibu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Ada 3 korban dalam mobil itu." Andi merasa sulit bernapas. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Rina langsung menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Andi merasakan kepalanya berputar. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin mereka. Mereka ada di sini. Mereka selamat. Tapi, bagaimana kalau mereka tidak pernah benar-benar keluar dari jalan itu? Bagaimana kalau mereka yang sekarang berdiri di rumah ini bukan lagi manusia, tamat, atau mungkin ini baru permulaan?